SMP saya masuk pesantren. Nah, di situ tuh ada event setiap 1 minggu sekali sambutan. Ketika nggak ada itu kan, ya gimana gitu loh. Masa panitia mau sambutan? Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Guguh Widiatmoko di Citizen Podcast, prodi paling keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tema yang sangat istimewa, yaitu tentang Master of Ceremony atau pembawa acara. Dan narasumber kita sungguh luar biasa. Dan sebelum melanjutkan podcast kita, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Narasumber ini saya panggil Mbak Ika saja. Beliau ini adalah MC, luar biasa pengalamannya. Tapi kita ingin tahu ini, nama lengkap dan pengalamannya Mbak Ika tentang dunia per-MC-an bagaimana, Mbak? Terima kasih, selamat pagi Pak Kuku. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Farihatul Azizah, cuman biasa lebih akrab dipanggil Ika gitu aja. Jadi awal mula MC ini sebenarnya memang hobi ngomong Pak, dari lahir saya. Hobi ngomong ternyata. Iya, dari lahir saya udah hobi ngomong Pak. Terus kemudian pas SMP saya masuk pesantren. Nah, di situ tuh ada event setiap 1 minggu sekali, diwajibkan seluruh santrinya itu untuk mengikuti apa ya istilahnya kegiatan tersebut. Dan di situ aku kebanyakan ikutnya itu lomba pidato gitu Pak. Lomba pidato awalnya ini? Awalnya lomba pidato itu dari kelas 1 SMP Pak. Setelah lomba pidato kok oke gitu. Setelah oke, aku nyoba peruntungan lain di bidang tarik suara Pak. Nggak oke Pak. Tarik suara teman-teman, ternyata nggak beruntung ya? Nggak beruntung di situ. Akhirnya balik lagi ke ngoceh Pak. Ngoceh. Akhirnya sampai pada tingkatan saya tuh ikut lomba terus sampai akhirnya dilombakan antar yayasan, itu aku dapat juara 1 Pak. Wih, juara 1 teman-teman. Itu kelas 2 SMA. 2 SMA. Kelas 1 SMA. Terus kemudian kelas 2 SMA aku udah dilarang ikut lagi. Nggak boleh ikut lomba lagi. Karena terlalu sering menang. Karena terlalu sering menang itu. Nah, akhirnya ya setelah itu lulus, habis itu vakum beberapa waktu karena fokus ngurus si kecil ya, karena nikah kan waktu itu. Terus setelah si kecil udah lumayan, udah bisa mandiri, saya sekolah lagi, sekolah khusus MC Pak. Sekolah khusus MC iya. Teman. Jadi ada sekolah khususnya itu ya? Ada sekolah khususnya. Dan makanya kenapa kalau banyak orang yang nanya tuh, kok MC bayarnya mahal ya gitu? Yes. Karena sekolahnya mahal teman-teman. Baiklah, ini MC dalam sebuah acara itu menjadi bagian penting, katanya begitu. Ini saya belum paham ini mewakili teman-teman. Sebetulnya pentingnya MC dalam sebuah rangkaian acara atau event itu apa sih Mbak? Jadi gini Pak, kenapa ada penting banget dalam sebuah acara ada seorang Master of Ceremony? Ketika acara itu mau dilaksanakan, tapi nggak ada yang menata acara. Menata acara maksudnya apa? Mengantarkan acara, mempersilakan sambutan. Ketika nggak ada itu kan, ya gimana gitu loh. Masa panitia mau sambutan, terus maju-maju sendiri nggak disilakan? Terus ada tamu datang, tamu undangan, tamu VIP, dibiarkan begitu saja? Gimana dong Pak? Dan itu nggak, dan itu pasti hasilnya garing gitu loh. Nggak. Jadi Master of Ceremony itu salah satu ujung tombak kesuksesan acara. Artinya meskipun ruangan disetting, tempatnya mewah gitu, kalau MC-nya kurang oke, suasananya bagaimana Mbak? Ya jadi garing Pak. Nggak bisa memaksimalkan setting yang ada di situ gitu. Jadi satu event, ada venue itu dikasih setting yang sedemikian rupa, itu supaya mendukung
suksesnya acara itu. Suksesnya Tapi acara. kalau seorang MC-nya kurang bisa memainkan ya jadinya garing gitu, Pak. Oke, sekarang agar acaranya sudah dikemas baik, lalu butuh persiapan apa saja antara MC dengan pihak-pihak yang terkait dalam acara itu gimana, Pak? Nah, itu penting banget. Yang pertama koordinasi, Pak ya. Koordinasi antara seorang MC dan vendor itu sangat-sangat penting. Biasanya sama EO itu sangat penting banget. Yang pertama untuk menyelaraskan rundown. Menyelaraskan? Rundown, iya, susunan acara. Jadi ketika MC nggak punya rundown acara, tiba-tiba datang ke tempat acara, masa iya MC mau ngarang sendiri susunan acaranya? Datang on the spot gitu ya, Iya. langsung gitu. Sedangkan panitia sudah pasti panitia kan udah menyusun kan, Pak? Yes. Udah menyusun rangkaian acara hari itu apa. Kalau MC nggak menanyakan itu dan nggak mau tahu dan masa bodoh tentang rundown, masa iya tiba-tiba datang bikin acara sendiri? Kan nggak sinkron jadinya gitu. Artinya persiapannya sampai menyiapkan kata demi kata atau bagaimana, Mbak? Pasti setelah kita dapat rundown, kita koordinasi sama IO, kita dapat rundown, kita memfikskan siapa aja undangan yang datang. Persiapan yang paling penting apalagi untuk MC pemula ini ya, kita bikin skrip. Kita bikin naskah. Tujuannya apa, Mbak? Skrip itu kok katanya nih MC profesional tuh ya sudah sewaktu-waktu harus siap dan lain sebagainya. Tapi kok masih butuh skrip, apa ya pentingnya? Nah, kalau ada Pak, ini di MC hard formal untuk pelantikan, sertijab, itu seorang MC itu harus zero mistake. Maksudnya harus nggak ada kesalahan sama sekali. Zero mistake gitu? Iya, itu yang untuk hard formal. Itu harus zero mistake. Salah satunya naskah dibutuhkan juga untuk itu, menghindari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Zero mistake itu maksudnya gimana, Mbak? Ya kita nggak boleh ada kesalahan sedikit pun pengucapan kata, apalagi jabatan, gelar, itu sangat fatal sekali. Jadi harus detail ini? Harus detail, ditulis, bahkan untuk menyilakan hadirin berdiri ketika menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu pun harus ditulis secara detail. Harus ditulis, jadi Gitu. persiapannya sungguh luar biasa, Iya. harus akurat nih data-datanya ya. Harus akurat, itu yang untuk hard formal ya Pak. Kalau untuk semi formal, di skrip nggak perlu detail, nggak apa-apa, karena kan kita ya pasti masih ada kesalahan kalau untuk semi formal. Kalau untuk casual biasanya mengalir aja on the spot tanpa skrip juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula wajib banget bikin skrip, wajib. Ini jangan sampai dilewatkan. Wajib bikin skrip. Iya. Kalau berbicara juga sharing pengalamannya Mbak Ika, MC kemana saja atau di formal, semi formal itu bagaimana Mbak? Kalau boleh diceritakan. Kalau saya hampir semuanya udah pernah ya Pak. Luar biasa. Cuman saya sekarang lebih fokusnya di semi formal. Oke. Karena menemukan diri saya itu lebih cocoknya itu di semi formal gitu. Kalau untuk MC hore-hore sih kayak kurang ini lah. Yang di outdoor gitu ya Mbak? Ya, Oke. kayak gitu. Teman-teman tentu penasaran ini ya, ingin mendengarkan secara langsung ketika Mbak Ika ini menjadi MC nih teman-teman. Waduh. Boleh ya kita ini- lihat ini. Ini challenge yang luar biasa on the spot ini. Tadi tidak dipersiapkan. Silakan Mbak Ika, Gimana boleh ini? berbagi ya pengalaman MC semi non formal ini. Ini aja ya. Aduh, gimana ya Pak? Saya kalau langsung on the spot ini agak bingung. Oke, ya udah dikit aja ya. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu hadirin semua? Sehat? Tentunya mudah-mudahan kita doakan kita semua selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan juga murah rezeki. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Udah gitu aja. Lumayan kan? Ujungnya aja. Nah, ujungnya aja ya nanti. Lanjutannya kontak aja, kontak sendiri. Lanjutannya boleh lah nanti kalau ada acara-acara bisa kontak saya gitu. Bisa minta nomor WA-nya nanti Mbak Ika. Boleh, boleh. Ketik di sini ya.
Mbak Ika, jam terbangnya kan luar biasa ini. Ada enggak pengalaman ketika MC yang paling berkesan? Ya bisa dikatakan dalam tanda kutip yang memalukan lah. Aduh, kok aku tadi begini ya jadi MC? Ada enggak, Mbak? Ada Pak, itu karena ini kesalahan banget. Oke. Kita seprofesional, maksudnya sepro apapun kita, sebanyak apapun jam terbang kita, tetap semuanya perlu persiapan. Tetap perlu persiapan. Tetap perlu Meskipun persiapan. sudah dalam kutip level profesional ya. Iya. Oke. Jadi saya itu pernah Pak ya, MC. Ternyata acaranya sama seperti yang biasanya kayak gitu. Wis aku males-malesan gitu. Udahlah, pasti juga sama acaranya. Nggak baca skrip sama sekali, nggak mempelajari apapun, cuma lihat rundown doang. Dan saya nggak mempersiapkan skrip apapun, akhirnya berangkat ke lokasi acara. Nyampe sana udah ketemu, say hello sama semuanya, sama EO sama ini. Mbak udah pernah MC acara ini? Udah Pak, tenang aja, udah sering kayak gitu. Wah, ya udah beneran kita ini. Tahu nggak? Ketika karena biasanya ini Pak ya, ini tips buat teman-teman. Biasanya peralihan dari persiapan ke mulainya acara itu nggak ada yang bener-bener kayak dipersiapkan, itu nggak ada. Jadi bener-bener langsung, ayo tamunya udah datang, dimulai. Biasanya gitu Pak kalau di acara. Nah itu kebetulan pas kayak gitu, ini kepala dinasnya udah datang. Wes ayo cepet dimulai. Panik dong, semua panik. Akhirnya aku juga ikut panik, yang tanpa persiapan apapun, nggak bawa skrip, nggak bawa apapun. Kalau kita panik Pak, kita bawa skrip masih aman. Masih aman, kita bisa baca. Tapi ketika kita panik, nggak bawa skrip seperti yang kejadian saya waktu itu. Jadinya tahu nggak Pak? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ya. Jadi, nah, EO-nya, katanya udah sering. Aduh, hati aku udah. Itu ya ampun, itu padahal acara yang biasa aku bawain Pak. Cuman ya gara-gara nggak persiapan itu. Makanya persiapan itu penting banget buat teman-teman yang lagi mulai di bidang MC lah. Modal MC selain suka ngomong itu karena banyak orang, aku biasa MC pandai karena hanya dilihat pandai ngomong. Tapi sebetulnya apa sih Mbak yang menjadi modal dasar jadi MC itu? Tentunya yang menjadi modal apa ya Pak ya? Selain pintar ngomong ya percaya diri ya. Dan tentunya harus ini wajib belajar. Belajar terus, kita belajar terus. Dan sekarang kan udah banyak tuh di YouTube, di TikTok, di Instagram, tips-tips jadi MC yang keren kayak gitu. Terus banyak kan teman-teman yang nanya, "Loh, Mbak Ika itu suaranya cempreng. Yes. Kok iso nge-MC ketika udah on stage itu suaranya udah beda banget." Udah beda ya? Udah beda banget. Padahal suara kalau nggak pakai mic aja sudah, ini suaranya kok seperti ini jadi MC kan gitu ya? Kayak gitu. Nah, teman-teman kadang kayak gitu. Begitu udah tahu aku on stage, loh, bisa ya ternyata kayak gitu. Jadi kan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu ada ini, tekniknya. Ini teman-teman, ternyata MC itu bisa mengolah suara biasa sama ketika dia menjadi MC. Itu bisa diatur ya Mbak suaranya? Bisa. Saya kasih tips kecil ya Pak. Ini teman-teman. Tips kecil ini buat teman-teman. Jadi untuk acara formal dan hard formal nih, teman-teman bisa pakai nada do re. Do re. Do re. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh hadirin tamu undangan. Do re. Nah, kalau semi formal boleh pakai nada do re mi. Lebih ada variatif dikit. Lebih variatif. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu hadirin, itu semi formal. Do re mi gitu ya. Kalau casual, non formal bisa pakai nada do re mi fa sol la si do gitu ya. Jadi, halo apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat pagi kami ucapkan kayak gitu. Itu kalau casual jadi bisa pakai nada apapun. Tapi kalau hard formal pakai do re tadi. Ini kesempatan istimewa teman-teman di konten podcast pada saat ini ya. Ada tips rahasia terus strategi mengolah suara.
Oke, Mbak Ika, ada closing statement untuk teman-teman yang ingin belajar atau ingin mengolah suaranya tentang per-MC-an, Mbak. Silakan. Oke, buat teman-teman yang masih newbie nih di seputar per-MC-an, Master of Ceremony, tips dari saya yang pertama, jangan lelah belajar. Jangan lelah belajar. Dimanapun itu pelajari, sekecil apapun, sedetail apapun, itu penting karena itu akan menjadi ciri khas dari teman-teman semua. Nggak perlu teman-teman meniru gayanya orang lain, nggak perlu. Tetap jadi diri sendiri, belajar dari orang lain, tapi kita keluarkan sebagai diri kita sendiri. Dan jangan lelah belajar. Sebelum MC, pastikan persiapan semuanya sudah matang. Dan jangan, ini tips yang paling penting, jangan sampai jadi MC yang suka telat. MC itu maksimal harus datang H-1 jam. Sebelum acara ya? Sudah harus di lokasi, udah harus blocking panggung. Gitu. Jadi jangan sampai suka telat ya kalau jadi MC. Dan tetap belajar gitu aja sih. Luar biasa teman-temannya, ada diberikan rahasia sama Mbak Ika. Baik teman-teman, semoga perbincangan yang singkat soal per-MC-an yang mau berlatih MC bisa kontak ke Mbak Ika ini ya, nanti nomornya ada di sini. Boleh. Oke. Semoga perjumpaan kita bermanfaat, menambah wawasan. Jangan lupa terus ketik komen, like, subscribe, dan share. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam Pancasila.